Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarus Siyasiyah. Kita masuk kepada bab tentang as-siyasah wa siyasatu duwaliyah, politik dan politik internasional. Ya Mas, itu ya. Halaman 31 ya. Ala-anna itu. Kita sudah bahas sebelumnya, dikatakan maka wajib bagi umat Islam semuanya itu, tidak terkecuali para politikus dan juga siapapun dia, ya, untuk senantiasa memperhatikan, ya, politik luar negeri, politik internasional, untuk memahami adanya potensi-potensi bahaya, ya, yang bisa menimpa kaum muslimin. Ya, memahami politik internasional itu bukan berarti memahami seluruh keadaan negara-negara yang ada, tetapi hanya memperhatikan negara mana yang paling berpengaruh terhadap percaturan internasional. Begitu juga kita nggak memperhatikan seluruh bangsa-bangsa atau umat, tetapi kita memperhatikan mana umat yang paling berpengaruh, ya, yang ada dalam percaturan politik internasional. Nah, dikatakan di sini, ya, ini baru penjelasan berikutnya. Ala anna daulatal islamiyata, ya, dengan demikian yang namanya negara Islam, daulah Islam itu adalah la ta'ni annaha al-hukam, ya, tidak hanya atau tidak berarti bahwa di dalam negara itu hanya pemerintahannya saja, hanya penguasanya saja. Bal hiyal ummatul lati tahta sultanil khilafah, ya, akan tetapi juga umat rakyat yang dia ini di bawah kekuasaan kekhilafahan, fi'lan secara nyata, kekhilafahan secara jelas, ya, maka fal ummatu kulluha hiyad daulah, ya, dan umat semuanya ini yaitu juga dalam negara tadi ya, di sini maksudnya fal ummatu kulluha hiyad daulah, maka umat itu semuanya itu adalah seperti negara itu sendiri. Ini baru penjelasan, ini keterangannya. Wa duwalul kafirah, dan juga negara-negara kafir tadi, ta'rifu zalika, paham tentang hal ini. Apa maksudnya di situ? Wa ta'malu ala asasihi, dan orang-orang kafir, negara-negara kafir pun berbuat dengan dasar ini, ya. Wa madamat al ummati mudrikatun annaha hiya daulah, ya,
Dan selama dia menjadi umat tadi, dia memahami bahwa dia adalah seperti negara yang bagaimana juga menjalani pemahaman politik secara nasional, secara dalam negeri, ya, politik dalam negeri dan politik luar negeri, ya. Yang bagaimana itu? Fa innaha tazillu muttatabi'ah li akhbari wa ahwali duwalil ukhra. Jadi umat Islam itu senantiasa, baik dia rakyat, baik dia penguasa, senantiasa mengikuti mutabaah berita-berita dan keadaan-keadaan negara-negara yang lain, wa syu'ubi wal umamil ukhra, dan juga bangsa-bangsa dan ya tadi ya negara, bangsa-bangsa dan suku-suku dari yang lain selain umat Islam. Jadi maksudnya gimana? Umat Islam itu seperti negaranya yang juga memperhatikan bangsa lain. Jadi bukan cuma sekedar mengurus urusannya sendiri. Dia pun adalah negara, dia pun adalah baik itu negara Islam ataupun rakyat-rakyat dari daulah khilafah, itu senantiasa itu ngelihat mana negara di luar negeri ini. Makanya pemahaman terhadap geografis, peta dunia, ya, di mana letaknya itu negara tadi yang paling berpengaruh. Ada Amerika, mana Amerika? Kan itu. Ini yang paling berpengaruh sekarang Amerika. Ya. Mana Soviet? Tuh Amerika, ada kekuasaannya jauh sekali. Ada Kanada, ada kemudian Cina yang besar di situ misalnya, negara-negara tadi. Dia harus tahu, dia harus mengikuti. Kayak macam yang terbaru, Amerika berkoalisi dengan Inggris dan berkoalisi dengan Australia untuk apa? Membuat fakta pertahanan untuk ngapain? Menghadang Cina. Ini kita harus tahu ini apa yang mereka kerjakan, mengikuti. Wah, saya mah perempuan ngeberesin dapur aja, enggak. Seluruh rakyat itu harus paham itu. Sehingga pembicaraan yang terjadi di tengah-tengah umat pada saat itu adalah apa? Tentang bagaimana menghadapi sekiranya dari koalisi-koalisi dunia tadi misalnya, ya, bisa berbahaya bagi negaranya atau bagi umat Islam. Itu yang dijelaskan. Jadi dia harus memperhatikan itu. Bahkan hatta tazilla ala wa'yin alal a'daiha, sampai dia itu senantiasa sadar terhadap bagaimana keadaan musuh-musuhnya. Ngerti, bukan cuma negara, jadi ngerti ntar, ini loh musuh kita, inilah orang negara yang kemudian mengancam sistem Islam ini, gitu. Ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, coba anak-anak misalnya sekarang, gara-gara misalnya nggak paham tentang bagaimana keadaan musuh-musuh Islam, dia malah kemudian senang, ya kan? Kayak macam kemarin antara dulu ya, misalnya kalau ini dalam daulah Islam ya, misalnya Amerika punya presiden yang lahir di Indonesia, misalnya Indonesia adalah daulah khilafah. Coba bayangkan, harusnya sadar, oh ini hati-hati, ini tetap. Nah, bukan malah senang-senang. Oh, ini presidennya orang Menteng, lahir di Menteng misalnya kan. Suka makan nasi goreng dan sate misalnya. Dulu Obama kemarin misalnya. Ya kan? Bukan itu. Tapi dia mengerti mana yang menjadi musuhnya. Ada apa ini koalisi antara Amerika dengan Inggris dan juga menyuruh Australia untuk menghadang Cina misalnya? Dia harus ngerti dia bahwa ada kebangkitan Islam, ada kekuatan yang kemudian bisa menjadi ancaman mereka. Ini kita harus paham juga. Jadi memahami politik luar negeri itu adalah
agar kita senantiasa tahu tentang sadar ya tentang keadaan musuh kita. Bahkan wa hatta tazilla fi halatin istinfari fi'liyin ya. Dalam kondisi siaga secara nyata didda jami'al a'da'i, yang itu akan melawan seluruh musuh-musuh Islam. Kok ya kayaknya musuhan terus? Ya itu dia, mereka yang akan memusuhi Islam. Ya, mana ya Allah katakan ya, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai mereka tahu, sampai kita ini ngikutin mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu, maksudnya umat Islam ini ngikutin mereka. Mereka tuh gak akan ridho, gremet hatinya, dengki hatinya, memusuhi kita. Ya, loh kalau gitu umat Islam gimana? Umat Islam itu rahmatan lil alamin, mengajak mereka menyembah Allah, taat kepada Tuhan mereka, ya kan, mengikuti syariat Allah, itu umat Islam. Loh, tapi mereka itu nggak begitu. Itu Allah yang katakan, Quran. Kok yang nggak beriman kepada Quran ya? Ini mah mentang-mentang umat Islam di sini mayoritas besar, harus sayang kepada yang kecil. Iya sayang, rahmatan lil alamin. Dengan apa? Menerapkan syariat Islam. Lah kalau misalnya mereka sudah diketahui tidak ridho, ada negara besar, gimana terhadap kita? Musuhan mereka. Makanya kita disuruh apa? Siap siaga untuk tetap terus dalam kondisi gimana? Bersiap untuk berperang melawan seluruh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu yang kita doa kepada Allah ya tadi. Allahumma dammir a'da'aka a'dana a'dadin. Ya Allah, hancurkan musuhmu, musuh ya kami dan juga musuh agama ini. Ini bukan main-main kita nih. Kita hidup mati nih, surga neraka nih. Ya. Jadi kita pada saat melihatnya pun apa? Orientasi ke depan. Kenapa? Nggak ada yang jamin orang itu hidup makan lama. Gitu. Jadi makanya kita harus berpikir dan bertindak dengan benar. Termasuk dalam tadi pandangan-pandangan politik. Walihada, maka dengan demikian fa innahu yajibu an tazilla akhbar. Ya. Dengan demikian maka wajib untuk senantiasa, ya kan? Maksudnya di sini mengamati akhbar siasati al-kharijiyati, ya kan? Begitu. Jadi senantiasa mengamati ya tadi apa? Politik luar negeri, sa'iatan fil ummati kulluha, ya kan? Jadi segala kabar-kabar politik luar negeri yang bagaimana, itu kan? Jadi senantiasa maksud di sini menyebarkan, ya kan? Wajib untuk kemudian apa? Menyebarkan politik luar negeri ya kepada seluruh umat, tentang keadaan kabar-kabar di luar negeri itu kepada seluruh umat. Jadi umat Islam pun harus tahu di situ. Ya. Yang bagaimana di sini? Ya kan? Mudrikatan minan nasi bisyaklin amin, yang itu dipahami oleh ya dari seluruh manusia, dari seluruh rakyat dengan bentuk yang secara global, secara umum. Memang nggak detail, ya kita nggak akan tahu gimana keadaan di Inggris, ya kan? Keadaan di Amerika, keadaan di Cina, di pelosok-pelosoknya itu, kita nggak tahu. Detail-detailnya juga kita nggak tahu dan kita nggak dalam konteks itu. Tapi secara umum mereka bertingkah laku, bertindak bagaimana terhadap syariat Islam yang mereka benci, mereka menghadang apa? Mereka mungkin pura-pura menghadang Cina. Kenapa? Mungkin maksudnya nanti menghadang Islam. Bisa jadi kita waspada gitu. Loh, kok gitu terus ya? Jadi kayaknya nggak nyaman. Loh, bukan kami, mereka.
Ya kan? Kan Islam tuh gitu, mengikuti apa yang menjadi aturannya, ya tak? Apa yang menjadi aturan Islam, petunjuk bagi umat Islam? Al-Qur'an. Al-Qur'an memberitahu kita apa? Bahwa orang-orang kafir nggak akan diam, pasti memusuhin kita. Gimana kita? Kita kemudian mencintai dia? Enggak lah kan? Kita kemudian senang kepada dia? Enggak. Dia mau musuhin kita kok. Ya, jadi cinta bertepuk sebelah tangan kalau kita cinta kepada dia. Ya, halah. Kita senang, dia nggak senang. Gimana ini? Kasihan, ya kan? Nah, jadi orang-orang kafir itu akan senantiasa merusak umat Islam. Ini yang harus disebarkan berita ini kepada umat tadi. Wan yakuna, dan juga hendaknya mereka seluruhnya humusiasiyin. Jadi umat Islam ini seharusnya menjadi semuanya itu para politikus, wal mufakkirin, ya, dan senantiasa menjadi pemikir. Jadi jangan malah dijauhi umat Islam dari politik. Wah, politik terus nih. Enggak, memang perintahnya begitu supaya kamu hidup dengan tenang, supaya tahu waspada dengan musuh. Juga mufakirin, mikir. Nah ya, standar apa? Standar politiknya Islam. Ayo, standar politiknya Islam. Ya, dikit lagi. Nah, ya. Dia menjadi politikus dan para pemikir tadi. Ya. Yang bagaimana itla'an nasa ala siyasatil kharijiyah, yang mengungkapkan kepada manusia politik luar negeri dengan dasar ya politik luar negeri tadi. Jadi mengungkap kepada manusia, ya. Hatta sehingga innan nasa hina yuwakkiluna anhum nawaban fi majlisil ummah, sehingga sungguhnya ya pada saat manusia, pada saat rakyat ketika dia mewakili ya dari masyarakat tadi dengan adanya para wakil di majelis ummah lil muhasabati wasyura, untuk memberikan muhasabah dan juga rapat musyawarah, ya, innama yakhtaruna ala asasi siyasah, memilihnya dengan landasan politik. Jadi kita milih wakil kita pun yang sadar politik, yang ngerti. Jadi kalaupun nanti ya, ini kenapa ada masalah? Jadi gini nih, dalam khilafah, dalam sistem Islam ada yang disebut dengan struktur menurut bagian dari bukan struktur ya, menjadi pilar dalam satu negara daulah khilafah itu ada yang disebut dengan Majlisul Ummah. Majlisul Ummah ini adalah orang-orang yang dipilih oleh umat untuk menjadi ya duduk di situ sebagai perwakilan umat dalam apa? Dalam musyawarah dan mengoreksi penguasa kalau ada. Di tingkat pusat ada Majelis Ummah pusat, ya. Di tingkat daerah provinsi juga ada Majelis Ummah. Tapi bukan yang membuat hukum. Dia cuma tempat musyawarah. Dulu Rasulullah SAW punya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Salman Al-Farisi, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Semua orang-orang itu adalah ya tempat bermusyawarahnya Rasul, ya, terhadap keputusan yang boleh dimusyawarahkan. Karena kalau keputusan dalam negara itu ada 3. Yang pertama, kalau itu menyangkut syariat maka ketentuannya sesuai syariat saja. Jadi nggak boleh ada musyawarah. Contoh, misalnya khamar,
Riba haram, haram. Nggak perlu mau legal, ilegal. Ya kalau sekarang ada pinjol, mau legal, ilegal, haram. Nggak perlu musyawarah itu. Jelas Allah telah turunkan hukumnya. Pendapat yang kedua, kalau apa? Kalau itu menyangkut keahlian. Keahlian satu orang yang bertanggung jawab. Bikin jembatan, bikin kereta cepat. Nah, kemarin ada tabrakan misalnya. Itu satu orang yang bertanggung jawab. Siapa ahlinya? Ya kan? Satu orang saja, nggak perlu juga musyawarah. Ini pojok nih, ya. Yang ketiga, kalau bukan berkaitan dengan syariat dan juga bukan dalam kaitan apa? Keahlian. Misalnya tentang strategi, ya kan? Misalnya tentang tata cara dan sebagainya, beberapa hal yang di luar dari itu. Baru itu musyawarah. Majelis ummah tempat musyawarah yang bukan berkaitan dengan hukum syara, hukum Islam. Paham dah? Orang yang duduk di situ yang dipilih oleh umat harus bagaimana? Dalam kita dijelaskan, harus orang yang paham politik. Politik dalam negeri dan politik luar negeri. Ya, jadi nggak sembarangan. Bukan cuma sekadar misalnya, ini orang kaya, orang tokoh tengah masyarakat. Bukan. Ya. Jadi yang harus paham politik. Ya itulah. Nah ini yang kemudian dia menjadi orang yang apa? Menjadi tempat bermusyawarah dan mengoreksi penguasa. Innama yakhtaruna ala asasi siyasah. Sesungguhnya itu mereka itu dipilih dengan dasar politik. Wala asasi siyasati dualiyah, dan juga dengan dasar apa? Pemahaman mereka terhadap politik internasional. Kenapa? Li'anna hadza huwa alladhi yajibu an yakuna ladal ummah. Dikarenakan inilah yang memang harus ada di tengah-tengah umat. Apa? Ya, yang ngerti politik. Wa huwa alladhi yajibu an yakuna lada wukalaiha. Dan juga itu yang harus ada pada para wakil mereka. Politik. Jangan main asal ngomong aja. Bahkan pejabat juga nggak boleh sembarangan ngomong, ya dah. Misalnya ngomong, menteri misalnya, ini hadiah buat golongan tertentu. Nah, ini nggak ngerti sejarah, nggak ngerti politik. Antara bego dan polos itu tipis itu bedanya jadinya. Entah itu bego, entah itu polos, nggak ngerti juga itu. Ya, harus ngerti. Bahkan politik luar negeri. Yang bagaimana fi majlisil ummah, dalam majlis ummah ini. Ya. Gitu. Jadi umat Islam sebagai negara, umat Islam sebagai warga negara daulah khilafah nanti insyaallah. Dan umat Islam seluruhnya, bahkan negaranya pun harus paham dengan politik luar negeri, politik internasional. Kita berarti pun harus paham, ya, tentang semua itu. Kenapa? Karena harus keep on alert, gitu kira. Harus apa? Harus senantiasa waspada tentang apa? Musuh-musuh kita. Bukan karena kita memusuhi mereka, tapi karena mereka yang memang memusuhi kita. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Allah yang memberitahu kita. Nah, sampai situ dulu deh. Ntar lanjutin lagi. Tandai itu di tengah-tengah tuh. Ya. Cukup. Ya, kalau cukup. Ada pertanyaan? Mungkin mau tambahkan? Atau ada koreksi? Enggak. Paham ya? Satiza ada? Ibu mau tambahin? Ya. Kalau tidak ada,
Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah